Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua sahabat dimanapun berada. Di video kali ini ada pertanyaan dari teman sahabat kita di video lemari pakaian yang mana? Nah, yang ini lemari pakaian 3 pintu sliding terbaru. Nah, jadi di lemari pakaian 3 pintu jumbo seperti ini. Pertanyaan dari teman sahabat kita, dari Wibowo Tony, tutor angkanya Om. Ada lagi dari Subowo Arianto, ingin belajar pemasangan pintu sliding. Nah, jadi kebetulan saya dapat orderan membuat lemari 3 pintu sliding seperti ini. Untuk desainnya sendiri di sini saya bikin sendiri model terbaru supaya bisa menarik hati pembeli. Jadi di bagian kiri kanan buka sliding, dan di tengah pintu biasa, di bawah pakai laci. Di sini akan saya jelaskan secara detail mulai dari ukuran serta cara letak penempatan bahan supaya teman-teman bisa paham. Sebelum itu saya mau minta maaf karena di bulan puasa ini baru sempat bikin video tutorial untuk teman-teman semua. Jadi harap dimaklum, di bulan puasa ini rasanya itu untuk berbicara saja itu sudah bergetar-getar. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, ada beberapa suara saya, penjelasan saya yang hilang dikarenakan kena klaim hak cipta. Jadi mudah-mudahan penjelasan saya yang hilang itu masih bisa dimengerti. Langsung saja saya jelaskan untuk di bagian ukuran lemari ini. Di bagian pintu itu roda magtek. Untuk ukurannya ini kita mulai dari tiang berukuran 170,5 cm, dan untuk penggunaan bahan di belakang kita pakai hulu 7/8 dan di depan hulu bunga 7/8. Bisa juga teman-teman pakai 7/8 di depan, tapi kalau 7/8 sedikit lembut jika posisi lemari gantungan di pinggir. Nah, jadi untuk lemari ini tidak terlalu rumit menurut saya. Polos persegi 4 di bagian bawah pakai ambang. Jadi kita garisi mulai dari bawah 8,5 ambang. Dari 8,5 naik ke 153. Jadi ini untuk di bagian samping ya, 153, karena di bagian samping ini pakai U untuk menahan kaca. Bahan lagi 78 dan sisanya kita les kaca, baru hulu 78 lagi. Selanjutnya untuk di bagian depan ini cukup pakai bahan ambang di bawah dan di atas langsung hulu 78. Jadi tidak menggunakan les lagi, les keramik atau les kaca. Jadi untuk ukuran tiang ini saya cari menyesuaikan ukuran kaca di pintu. Ukuran kaca itu 152,5. Jadi agak sedikit pas di bagian pintu. Selanjutnya untuk di bagian lebar samping, di sini saya pakai berukuran 43,5. Bisa juga teman-teman pakai 40 atau terserah mau berapa. Selanjutnya untuk panjang lemari yaitu 150 cm. 150 cm panjang total seluruh dari dalam, dan jarak kanan dan kiri ini cukup teman-teman ukur dari samping 48
dan sama dengan yang sebelah kiri, 48 garis. Dan untuk di belakang juga mengikuti yang di depan, 48. Selanjutnya untuk di bagian setelan pintu sliding, tetap saya gunakan bahan M, etalase atas dan bawah. Nah, jadi posisi M nya nanti cukup teman-teman ratakan saja ke depan. Dan untuk di bagian tiang tengah ini nanti tinggal garisi dari depan ke sini mengikuti ukuran M tempel, baru digaris, baru tiang. Nah, selanjutnya untuk tiang di bagian dalam ini, karena ini ada pintu lagi saya bikin, jadi posisinya agak sedikit mundur ke dalam karena nanti di sini ada kunci. Nah, jadi untuk di bagian dalam ini, lemari ini, saya ambil isi 35 cm. Dari saya belakang 35 cm, baru spigot. Isi lemari 35 cm. Dan untuk posisi spigot yang ada di dalam ini, di tengah, di dalam yang ini. Nah, jadi posisi spigotnya ini sedikit geser ke tengah dari hulu 78 ini 1 cm. Jadi untuk pemasangannya itu 1 cm ke tengah, 1 cm ke tengah, supaya nanti ada selah untuk kaca pembatas di tengah langsung tembus depan dan di belakang, jadi tidak mengenai di tiang tengah lagi. Selanjutnya untuk di bagian pintu kaca cermin ini, pasang bahan lagi di atas ini, tapi mengikuti di tiang tengah, tidak mengikuti di atas topi. Jadi kita turun sini 78, dan isi dalam lemari ini 127 cm. Spigot lagi, pembatas lagi 127. Ini saya ambil pas ukuran kaca cermin 122. Selanjutnya untuk di bagian bawah ini dikasih les kaca untuk di bagian bawah supaya bisa ada jarak untuk membuka laci, supaya tidak mengenai M. Naik ke atas cukup teman-teman kasih 4,5 cm dari bawah, 4,5 cm, baru hulu 78. Dan sisanya nanti ini untuk laci, kurang lebih 20 lebih. Jadi untuk isi pemasangan rak di samping atau gantungan cukup teman-teman sesuaikan saja. Selanjutnya saya jelaskan di lemari. Nah, jadi saya mulai dari bagian tiang depan pakai holo bunga dan belakang 78. Jadi posisinya seperti ini, lurus. Tinggal pasang spigot untuk ke samping, les holo lagi dan U. Jadi jarak dari sini ke bawah ambang 153 dan ambang 8,5. 8,5 garis 153, baru hulu 78, dan di atas ini cukup ratakan, tinggal nanti sisanya les kaca. Selanjutnya untuk di bagian pintu sliding ini, jadi di bagian atas pakai M etalase seperti biasa, dan di bagian bawah juga sama pakai M, cukup ratakan ke depan, kanan dan kiri semuanya rata ke depan, dan di atas sama saja. Nah, jadi untuk pembuatan pintu sliding yang menggunakan
roda magnetik untuk ukuran tinggi sudah saya jelaskan di video yang dulu. Dan untuk lemari ini untuk ukuran ambang atas dan di bawah tadi kita kasih 48 tiang ditambah hulu 7/8 jadi 50 cm. Jadi untuk ukuran ambang ini saya kurangi 2 mili jadi 49,8 atas dan di bawah. Selanjutnya untuk pemasangan U di atas, cukup teman-teman ratakan saja ke depan, rata depan, dan rodanya juga ratakan ke depan. Nah, jadi kemarin ada teman kita yang mungkin pintunya kesat-kesat. Jadi di sini jangan lupa jika tidak menggunakan U di bawah, cukup teman-teman tambahkan cincin sebelum memasang roda magnetik. Dikasih cincin, cukup 1 pieces, cukup pasang 1 saja. Tinggal di bagian tiang pasang lagi siku setengah untuk menutupi lubang pintu di tiang seperti ini. Ratakan dan pasang siku di bagian tengah pintu. Nah, jadi pintu ini di bagian dalamnya ini kita pasang siku seperti ini untuk menutupi lubang. Ini kan ada lubang, jadi kita pasang siku supaya tampak terlihat lebih rapi. Selanjutnya untuk di bagian tiang tengah. Nah, jadi untuk di tiang tengah ini saya ulangi lagi garis dari tiang 50 cm. Jadi untuk isi di tengah ini 50 cm. 50 cm isi. Jadi cukup teman-teman ratakan M dari depan, baru digarisi untuk pemasangan spigot di tiang tengah depan. Selanjutnya untuk di tiang di bagian dalamnya ini. Nah, jadi di sini saya ambil posisi dari tengah ini 1 cm supaya bisa kaca di sekat tengah tembus ke belakang. Nah, jadi seperti ini posisinya, tiang depan, tengah, dan tiang belakang langsung tembus. Selanjutnya untuk di bagian tiang di dalam tadi ini ada. Nah, jadi ini sama 1 cm baru keleman, 1 cm garis keleman. Jadi posisi tiang ini agak ke tengah sedikit supaya ada jarak pintu untuk membuka. Selanjutnya untuk pemasangan holo di atas ini, jadi ini posisinya itu ratakan di tiang tengah ini, dalam ini ratakan seperti ini, lalu ukur dari 78 isi 127 cm. Nah, jadi untuk kacanya nanti, kaca cerminnya ini 122 kurang lebih seperti itu. Selanjutnya follow lagi 78, dan untuk di bagian bawahnya ini cukup teman-teman garisi dari bawah, terserah ini berapa kasih. Di sini saya kasih 4,5
baru hollow lagi 78, dan sisanya untuk laci. Nah, jadi untuk laci ini kita buka dulu supaya teman-teman benar-benar paham dan tahu. Nah, jadi untuk pemasangan di bagian bawah laci ini seperti ini saya bikin. Untuk keramiknya kosong, dan untuk pemasangan laci sudah saya share kemarin caranya. Jadi di sini posisinya itu di bagian depan ini pasang springcoat menghadap ke samping, dan di bagian belakang ini cukup kasih adu manis untuk melekatkan rel laci. Nah, jadi posisinya di tiang belakang itu 50 cm dari samping. Selanjutnya untuk di bagian dalam kita kasih keramik, dan untuk lacinya sendiri di sini saya pakai hulu pintu. Karena menurut saya hulu pintu lebih mudah dan simple cara bikinnya. Nah, jadi posisinya seperti ini, saya pakai kaca semua, full kaca. Di bagian belakang ini tinggal tambahkan siku setengah untuk pengunci di bagian belakang. Jadi bisa juga pasang U seperti yang kemarin saya bikin. Jadi bebas mau pasang apa, yang penting hasilnya bagus. Dan untuk di bagian depan ini saya pakai ACP. Tolong Riz, masuk Riz, berat guys, pada guys, tolong masuk berat. Sorry aku megang aku. Kurasa cukup di sini dulu. Jika teman-teman masih belum paham, silakan komen di bawah. Sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bisa terjawab pertanyaan dari teman kita dan bisa berguna untuk teman-teman semua. Sekalian video ini saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Salam satu profesi. Mantap. Itu bos. Ah, dah.